Apa yang terjadi ketika kita membuat satu konten setiap hari selama 30 hari? Banyak ternyata. Selain kita jadi punya 30 konten baru, pastinya di perjalanannya tuh banyak banget yang terjadi. Jadi ini pelajaran dari mengupload 30 konten selama 30 hari. Kita mulai dari depan ya biar runtun dari alasannya. Jadi awalnya tuh aku pengen melakukan challenge ini karena aku lagi sumpek dan bosan banget sama konten. Sebenarnya bukan bosan sama proses kontennya itu sendiri. Cuman biasanya kan aku konten tuh apa ya, aku lagi suka apa terus aku kontenin gitu. Nah kalau aku lagi nggak suka apa-apa, lagi bosan gitu, kayak lagi jenuh lah, itu mau bikin apa? Burnout kecil gitu kali ya. Jadi sebenarnya lewat challenge ini tuh aku pengen mendapatkan sparkku lagi gitu kali ya. Sebenarnya sesimpel itu sih goalsnya. Disclaimer juga, jangan terlalu berharap banyak b-roll gitu ya di video ini, karena ya kita mau ngobrol aja lah di sini. Pertama, konsistensi. Ketika kita membuat sesuatu jadi sebuah keharusan, ternyata hal tersebut tuh jadi sesuatu yang kita jalanin aja gitu loh, dan kita nggak pikirin lagi. Maksudnya nggak mikirin gitu tuh, maksudnya kita mikirin hal-hal yang nggak pentingnya gitu ya. Yang misalnya tuh kayak, aduh video ini tuh bagus gak ya? Aduh hari ini sempat syutingnya jam segini, lightingnya kurang oke, besok aja deh. Atau mungkin, aduh mataharinya kok ketutup banget sih seharian. Apalagi yang kayak, aduh syuting pakai baju apa ya hari ini? Itu udah nggak aku pikirin lagi sama sekali. Ya sejujurnya sebenarnya ini memang hal-hal yang aku nggak terlalu pikirin juga sih dalam sehari-hari gitu ya. Tapi dengan adanya challenge ini tuh jadi lebih-lebih nggak mikirin lagi gitu loh. Pokoknya whatever happen, you just need to upload. Udah, pokoknya itu aja. Udah gak sempet lagi mikir bunya lagi. Pokoknya upload aja gitu. Sebenarnya jadi kayak olahraga atau kerja gitu ya. Udah ada jadwal atau udah ada program, ya kita tinggal ikutin aja. Gak usah pikirin apa-apanya lagi. Kedua, hambatan tuh pasti ada ya. Singkat cerita, aku tuh terlambat sekitar 4 hari. Jadi challenge-nya kan aku mulai di tanggal 1. Terus harusnya selesai di tanggal 30, tapi aku selesainya akhirnya di tanggal 4 bulan depannya. Ini karena di pertengahan tuh aku sempet traveling selama 9 hari. Dan selama 9 hari itu, aku akhirnya cuma sempet upload sekitar 4 video. Jadi kalau kita pukul rata, ya aku sempetnya upload 2 hari sekali instead of sehari 1. Ada beberapa alasan yang aku bisa kasih, dan mungkin aku bisa dengan gampang bikin justifikasinya. Tapi intinya waktu aku gagal pertama kali, di tanggal 20-an lah, aku sempat nge-skip sehari akhirnya. Aku bisa aja sebenarnya dengan gampang bener-bener stop terus bilang, guys, challenge-nya gagal nih, soalnya ada faktor A, B, C, D yang bikin ini itu jadi bla 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 dan seterusnya. Tapi ya gimana ya, namanya juga hidup, hambatan pasti ada gak sih? Kayaknya lebih penting tuh apa yang kita lakukan setelah kita ketemu hambatan tersebut. Akhirnya aku memutuskan untuk lanjut sebisanya, dan ternyata akhirnya aku telat sekitar 4 hari. Jadi tanggal 4 itu makanya. Yang sangat-sangat lumayan sebenarnya menurutku ya. Could be worse, gak selesai gitu challenge-nya, misalnya stop di tanggal 20-an itu. Berikutnya inspiration. Pernah denger istilah writer's block? Kalau yang tahu atau pernah dengar, mungkin pernah dengar juga lawannya. Writer's block is a myth. Agak provokatif, tapi aku lumayan setuju dengan statement itu. Kalau kurang familiar, kurang lebih isinya tuh gini. Aku sambil baca, takut salah. Jadi penulis mengalami writer's block karena mereka merasa tidak bisa menulis sesuatu yang bagus. Bukannya nggak bisa menulis sama sekali. Ini dua hal yang berbeda. Jadi ketika seorang penulis akhirnya berhenti merasa harus menulis sesuatu yang bagus, mereka langsung bisa menulis lagi dan ngeflow aja gitu. Dan kalau ternyata memang hasil akhirnya tulisannya itu jelek, ya udah tinggal direvisi. Proses yang jauh lebih gampang daripada mulai dari nol. Jadi struktur dan sistem yang jelas, bonus kalau rapi, akan menjadi fondasi yang lebih baik untuk mendapatkan tulisan yang bagus dibanding menunggu inspirasi atau motivasi itu datang. Nah, ketika diterapkan di konten, ketika aku harus membuat konten setiap hari, ternyata ujung-ujungnya malah kepikiran aja gitu ide-ide buat kontennya. Malahan kadang-kadang tuh aku kepikiran ide yang cukup menarik, tapi kayaknya tuh nggak mungkin bisa aku selesaikan dalam 1 hari gitu, karena rencananya aku upload setiap hari kan. Nah, kalau udah kayak gitu, apa yang terjadi? Ya aku catat dulu sih pasti ya biar nggak lupa. Dan setelah challenge 30 hari ini selesai, dan sebenarnya kejadian itu nggak cuma sekali, tapi ada beberapa kali. Ya sekarang aku udah punya beberapa ide yang tinggal ku eksekusi. Ini kan sebenarnya bisa dibilang sama persis ya, cuman beda bidang aja. Aku pengennya bikin hal-hal yang aku lagi suka apa aku bikin, tapi kayak lagi nggak ada hal yang menarik buatku. Tapi setelah aku mulai secara konsisten, tiba-tiba muncul tuh ide-idenya. Jadi sekarang idenya udah ada, tinggal dieksekusi. Jadi pesan moral mungkin jangan tunggu inspirasi atau motivasi ya, karena that's a very bad move kayaknya. Jadi bener ternyata inspirasi dan motivasi itu datangnya setelah, bukan sebelum. Jadi buat yang lagi ngerasa bosen, jenuh gitu konten, menurutku ini a very good challenge to do ya. Karena walaupun kesannya sebenarnya kayak agak membatasi diri gitu, tapi kayak in a way ini sangat bikin kita merasa bebas ya, agak freeing gitu loh. Yaudah, itu aja video kali ini, semoga membantu. Rasanya aneh banget deh nge-tag video panjang lagi setelah sekian lama. Sekarang malah jadi sangat terbiasa bikin video pendek, terus bikin video panjang rasanya malah agak aneh. Ya, anggaplah ini buat pemanasan lagi ya. Itu aja, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!